Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Indonesia memang memiliki berjuta-juta panorama yang bisa kita eksplor. Menuju lagi ke Sulawesi Tengah bagian timur, yang mana katanya di sini memiliki banyak sekali hal-hal menarik yang bisa kalian bicarakan. Masih dalam Kabupaten Tojo Una-Una yang memiliki banyak sekali flora dan fauna khas Sulawesi. Di video-video saya sebelumnya sudah banyak sekali membahas keistimewaan di daerah Kabupaten Tojo Una-Una seperti Taman Nasional Kepulauan Togean dan kebudayaan suku Bajau si pengembara lautan. Bagi yang belum menonton video sebelumnya, silahkan cek linknya di deskripsi. Ternyata tidak hanya lautan Kepulauan Togean saja yang menarik. Selain Gunung Colo Pulau Una-Una, di Tojo Una-Una ada juga puncak gunung yang sangat cocok untuk para pecinta alam atau pendaki. Simak terus video ini. Masih seperti biasa, siapkan secangkir kopimu lalu nikmati bersama dengan video ini. Sulawesi Tengah adalah salah satu provinsi yang kaya akan potensi wisata alam, hingga dengan beberapa gugusan pegunungannya membentang luas dari selatan hingga ke utara. Tentunya menyimpan begitu banyak objek wisata petualang yang dimiliki kalangan pecinta alam maupun turis mancanegara. Gunung yang ada di Sulawesi Tengah didominasi oleh hutan Dipterocarp dengan dipenuhi tumbuhan khas daerah tropis. Walaupun masuk dalam area Ring of the Fire, namun tercatat hanya satu gunung berapi aktif di Sulawesi Tengah, yaitu Gunung Colo di Kabupaten Tojo Una-Una. Gunung Katopasa atau Buyu Katapasa adalah gunung tertinggi di antara gugusan pegunungan di sebelah timur Sulawesi Tengah yang terletak di Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una. Jalur menuju puncak Katopasa pertama kali dibuka pada tahun 1996 oleh tim dari Mapala Lalimpala Untat, dan jalur tersebut sampai saat ini jadi jalur utama pendakian. Titik awal pendakian biasa dimulai dengan doa, ya iyalah, itu agar para pendaki bisa sampai tujuan dengan selamat. Awal pendakian dimulai dari Desa Mire, Kecamatan Tojo, dan membutuhkan waktu perjalanan sekitar 6 hingga 8 hari. Pada titik tertinggi di puncak Gunung Katopasa dulunya terdapat tugu atau patok triangulasari yang berukuran 50 cm dengan tinggi 150 cm dan terbuat dari beton. Namun sekarang tugu tersebut telah hancur karena ulah manusia. Menurut informasi yang dikutip dari Mentari Tadulako Blogspot.co.id menyebutkan bahwa tugu tersebut dibongkar oleh para pemburu harta karun atas perintah seorang oknum pejabat dari Pemda Kabupaten Poso pada awal tahun 2011. Mereka meyakini bahwa tugu itu terdapat harta karun peninggalan Belanda. Sebagian besar titik-titik tertinggi di Pulau Sulawesi terdapat juga pada patok atau tugu triangulasari yang dibuat oleh Dinas Topografi Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1913 dalam rangka proyek survei kerangka titik kontrol triangulasari dengan tujuan untuk pembuatan atlas Van Tropis Nederland yang merupakan cikal bakal lahirnya peta rupa bumi Indonesia. Gunung Katopasa merupakan jalur pegunungan Verbeek dengan memiliki puncak yang tertinggi di antara puncak-puncak di sekitarnya. Berada di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, berjarak sekitar 350 km dari kota Palu. Gunung ini dikelilingi oleh beberapa desa, sungai, dan pegunungan lainnya. Kawasan bagian utara berbatasan dengan Podi, di selatan berbatasan dengan Desa Mire, di timur berbatasan dengan Ulu Bongka, dan di bagian barat berbatasan dengan Cagar Alam Morowali. Hingga hanya berjarak sekitar 30 km dari Cagar Alam Tanjung Api. Puncak ketinggian Katopasa berada pada ketinggian 2865 meter di atas permukaan laut, yang merupakan puncak tertinggi kedua di Sulawesi Tengah. Puncak yang tertinggi di Sulawesi adalah Gunung Sojol yang berada di Kabupaten Donggala. Menuju puncak Katopasa akan disambut dengan jalur yang bervariasi hingga akan berjumpa dengan flora dan fauna yang beraneka ragam habitatnya. Hal ini dipengaruhi oleh kontur-kontur yang sangat rapat. Tekstur tanahnya termasuk hutan hujan tropis sehingga sangat memungkinkan tumbuh-tumbuhan serta hewan untuk hidup dan berkembang biak. Kawasannya juga merupakan surga dan tempat favorit bagi para penggiat alam bebas, misalnya pendaki gunung. Dengan memiliki jalur pendakian eksotik dan ekstrim, menjadi satu hal yang sangat menarik.
Penduduk yang berada di sekitar pegunungan Katopasa sampai saat ini masih sangat tergantung pada hutan yang merupakan kekayaan alam yang wajib dijaga dan dilestarikan. Dengan beberapa jenis flora dan fauna yang masih sering ditemukan. Flora yang ada di kawasan ini yaitu rotan, pohon damar, pohon gaharu, dan pohon-pohon jenis lainnya. Adapun fauna seperti kijang, babi, sampai jenis hewan endemik dan dilindungi yaitu anoa. Semua kekayaan alam tersebut dikelola dengan cara yang masih sangat tradisional. Penduduk sekitaran biasanya menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan secukupnya dengan berbasis pada kearifan budaya lokal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penduduk lokal masih mengandalkan kebun dan ladang hingga mengambil beberapa tumbuhan di sekitar hutan untuk keperluan obat-obatan tradisional serta keperluan lainnya. Di kawasan ini juga terdapat panorama alam yang sangat indah, sehingga menarik bagi peneliti dan fotografer lingkungan. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.